Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, bagaimana kabar anak ustazah pagi ini? Hari ini antum bertemu lagi bersama Ustazah Nora Dalmina, yang mana kita akan belajar mengenai tema 2, kemudian subtema 1, PB3, PB4 dan PB5. Seperti biasa anak soleh-soleh ustazah, sebelum belajar kita mulai, silahkan menjadi anak ustazah berdoa terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan tilawah, setelah itu murajaah hafalan, dan antum jangan lupa untuk melakukan sholat duha. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ustazah mengharapkan antum nanti selesai belajar bisa memahami dan lebih mengerti mengenai pengertian tanggung jawab, kemudian apa-apa saja tanggung jawab antum di lingkungan terhadap diri sendiri, kemudian lingkungan masyarakat, terhadap keluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian yang kedua, selesai pembelajaran nanti ustazah mengharapkan anak-anak ustazah bisa mengerti dan juga bisa paham mengenai kegiatan ekonomi dan usaha-usaha yang ada di ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ustazah mengharapkan juga nanti anak ustazah bisa memahami juga tentang organ pernafasan manusia, dan juga nanti bisa memahami mengenai tangga nada. Baik anak soleh-soleh ustazah, sekarang kita langsung saja masuk kepada materi pembelajaran kita, dan silakan anak ustazah menyimak video berikut. Sekarang kita akan membahas pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan setiap orang. Kemudian, apa yang maksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama kita lihat terhadap diri sendiri. Adapun contohnya yaitu tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas guru, kemudian kita harus berkata jujur serta menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan tanggung jawab yang kedua adalah terhadap keluarga. Apa contoh yang bisa kita ambil? Itu seorang ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian setiap kita sebagai anggota keluarga juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Contohnya, melaksanakan kerja bakti, kemudian membersihkan lingkungan, ikut dalam kerja bakti tersebut, dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Apa contohnya? Mengharumkan nama baik bangsa, kemudian menaati aturan hukum yang berlaku, serta membawa nama baik bangsa kita. Yang kelima adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu pertama menjalankan ibadah, kemudian menjalankan ibadah tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan agama kita katakan. Contohnya sholat, fawailul lil musholin, neraka awal bagi orang yang melalaikan sholat. Berarti kita harus melaksanakannya tepat waktu. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam agama kita mengajarkan ketika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya tersebut. Nah, itu dia materi mengenai tanggung jawab, pengertiannya, kemudian lagi tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa dan bernegara, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tadi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita harus mensyukuri nikmat Allah. Sebagai negara kepulauan, maka kita akan memiliki banyak sumber daya alam. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah dengan memberikan banyak sumber daya alam kita. Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia dalam berbagai bidang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Apa saja itu? Mari kita simak video selanjutnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perindustrian, serta perdagangan dan pelayanan jasa. Sekarang kita membahas yang pertama, usaha agraris, yang meliputi pertanian dan perkebunan. Kemudian
Tanamannya berupa padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua kita lihat usaha peternakan. Usaha peternakan ini dibagi 3, hewan kecil, hewan besar, dan peternakan unggas. Adapun hasil yang diambilnya adalah daging, susu, bulu, kulit, dan telur. Yang ketiga usaha perikanan. Ada 2 jenis perikanan, yaitu perikanan darat, contohnya itu perikanan air tawar dan payau. Kemudian yang kedua adalah perikanan laut. Adalah bidang pertambangan. Pada bidang pertambangan ini, barang tambang itu dibedakan menjadi 3, yaitu mineral logam, mineral non-logam, dan sumber energi. Kemudian yang kelima, bidang kehutanan. Hutan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misal, kita mengambil hasil hutan seperti jenis kayu, kemudian rotan, damar, dan lain-lain. Bidang usaha yang keenam adalah perdagangan. Pada perdagangan kita akan mengenal 2 istilah, yaitunya ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketujuh, bidang perindustrian. Bidang industri ini ada kegiatannya. Ada juga 3 macam. Yang pertama adalah industri rumah tangga, kemudian industri sedang, dan industri besar. Soleh-soleha Ustazah, selain dari 7 usaha bidang ekonomi tadi, ada 1 usaha di bidang jasa pariwisata yang akan kita bahas. Adapun usaha di bidang jasa pariwisata yang pertama adalah pengelola jasa penginapan, contohnya hotel, kemudian motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau kita kenal dengan tour guide. Kemudian ada lagi jasa transportasi wisata, serta usaha di bidang jasa pariwisata ini adalah penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Itu dia anak soleh-soleh Ustazah, materi mengenai usaha-usaha ekonomi masyarakat. Kemudian kita sama-sama tahu kita bisa melakukan kegiatan ekonomi tersebut atau usaha-usaha ekonomi tersebut ketika kita masih memiliki nafas di dalam raga kita ini. Sekarang kita lanjut materinya mengenai organ pernafasan manusia. Silakan anak Ustazah simak kembali video berikut. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Kemudian, bagaimana proses pernafasan pada manusia tersebut? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan ini membutuhkan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma ini terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Bagaimana bentuknya? Dia berbentuk seperti kubah. Nah, Ustazah lihat gambar ini. Jadi letaknya itu di bagian bawah rongga dada, kemudian dia berbentuk seperti kubah. Terus, bagaimana dengan proses pernafasan manusia? Proses pernafasan ada 2. Yang pertama adalah menghirup, disebut dengan inspirasi. Kemudian yang kedua adalah proses menghembuskan udara atau kita kenal dengan ekspirasi. Masuk proses menghirup udara. Adapun proses yang pertama, udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu yang ketiga, diafragma kita itu berkontraksi. Dia menjadi lebih datar, kemudian tulang rusuknya bergerak ke atas. Setelah itu, paru-paru kita itu mengembang dan rongga dada kita membesar. Maka, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, ini gambarnya Nak Ustazah. Pertama udaranya masuk, kemudian Nak Ustazah lihat pada gambar yang diwarnai itu adalah paru-paru kita. Paru-paru kita itu mengembang. Kemudian diafragma kita itu bergerak ke bawah. Lihat lagi proses penghembusan udaranya. Adapun proses yang pertama, otot diafragma akan relaksasi atau rileks dan otot tulang rusuk mengendur. Sedangkan paru-paru kita itu mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara akan keluar melalui saluran pernafasan. Dan yang terakhir, udara yang dikeluarkan itu adalah berupa karbon dioksida dan uap air. Anak Ustazah bisa lihat pada gambar ini,
Adapun proses udara keluar yaitu tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam, kemudian paru-paru kita itu mengecil, sedangkan diafragma kita bergerak ke atas. Sekali lagi, yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida dan uap air. Antum sekarang bisa lihat melalui gambar ini kesimpulan dari proses pernafasan manusia. Pada inspirasi, udara masuk, kemudian paru-paru mengembang dan diafragma naik. Sedangkan pada ekspirasi, kebalikan dari inspirasi, paru-paru mengempis dan diafragma kita itu turun. Itu dia Ustazah, proses pernafasan manusia pada inspirasi dan ekspirasi. Saat kita bernafas, maka akan dibutuhkan pengaturan pernafasan. Nah, pengaturan pernafasan ini juga sangat dibutuhkan pada saat kita bernyanyi. Di saat kita bernyanyi, maka kita akan menggunakan tangga nada. Ana soleh-soleh Ustazah, tangga nada akan kita bahas adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terbagi dua. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Selanjutnya Ustazah, perhatikan gambar pada layar antum tangga nada diatonis minor. Pada tangga nada di gambar ini kita akan mengenal 3 istilah. Yang pertama adalah nama nada, misalnya A, B, C, D, E, F, G, dan kembali ke A itu adalah nama nada. Kemudian 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah notasi angka. 6 itu nama nadanya La, kemudian 7 nama nadanya Si, 1 Do, 2 Re, Mi, Fa, Sol, La lagi. Sedangkan 1/2 itu adalah interval nada. Selanjutnya, ciri-ciri nada diatonis minor. Adapun cirinya, yang pertama itu lagunya bersifat sedih. Karena dia sedih, maka lagunya itu kurang bersemangat. Dan yang terakhir cirinya adalah melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La atau nada pada angka notasi angka 6. Baiklah anak soleh-soleha Ustazah. Kemudian kita bahas contoh lagu diatonis minor. Ada judul lagu Syukur, kemudian Gugur Bunga, Himne Guru, kemudian Mengheningkan Cipta, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Inilah contoh dari lagu yang menggunakan diatonis minor. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah doakan semoga antum bisa memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.